fatahu. Inilah Yusha bin Nun. Ada dalam surat Al-Kahfi ayat 60 dan Al-Kahfi ayat 62. Saat itulah Yusha sang pemuda melihat keajaiban. Musa itu diperintah bawa ikan. Ikannya ditaruh di semacam keranjang untuk perbekalan. Lah kok bisa ikan yang sudah mati, sudah siap makan, tiba-tiba waktu mereka tidur kelelahan itu bisa hidup kembali, lalu lompat. Dan ketika dia masuk ke sungai itu, masuk ke laut itu jalannya itu tiba-tiba jalan yang dilewati ikan itu tuh mandek, membeku. Ada yang mengatakan sampai muncul kayak terowongan. Sehingga ketika mereka nanti jalan lagi, Yusha dilalaikan oleh setan, lalu kemudian Musa kelaparan, maka dikatakan kepada beliau bahwa wahai guru, ikan tadi itu saya lupa, sudah lompat di tempat tadi kita istirahat dan masuk ke sungai dengan cara yang ajib, dengan cara menakjubkan. Dan Musa sangat gembira karena berarti sudah ketemu tempatnya. Lalu mereka ikuti jejaknya dan kata Prof Yun, jejaknya itu tampak di laut karena tempatnya ikan itu bolong, jadi membeku sehingga bisa diikuti. Ada pendapat yang kedua, jejaknya itu jejak di pinggir pantai. Allah alam bisawab. Jadi sampai di situ jejaknya nyampe, ketemulah sama seorang lelaki yang mempesona itu. Nah, inilah fatahu, inilah Yusha. Lihat saking istimewanya yang dipilih adalah Yusha. Mas ini juga istimewa, barusan dipilih oleh seorang guru untuk menemani. Lewat laut juga ya. Ya, selat sih ya. Membeku. Nanti kalau pengen tahu bisa dicek di Instagram. Beliau ngikuti siapa. Nah, Yusha bin Nun inilah sang pemuda yang oleh Allah Ta'ala untuk membebaskan Baitul Maqdis. Catatan menarik dari para ulama, Yusha ini bukan sendirian. Yusha ini satu generasi. Jadi pemuda Yusha, pemuda Kaleb dan murid-murid Musa dan Harun itu bukan satu orang, tetapi ini satu generasi. Artinya pembebas Baitul Maqdis tidak pernah bicara satu dua orang. Pembebas Baitul Maqdis adalah bicara satu generasi. Dan menakjubkannya, Musa alaihissalam harus memerlukan waktu 40 tahun untuk menyiapkan generasi ini, dan beliau sangat sedih ketika Allah tetapkan beliau tidak akan termasuk dalam pembebas Baitul Maqdis. Maka beliau minta izin kepada Allah untuk diwafatkan, dikuburkan di jarak yang paling dekat, paling memungkinkan dengan Baitul Maqdis. Maka kata ulama, jarak makam Musa alaihissalam dengan Baitul Maqdis itu seperti sepelemparan batu, sangat dekat. Dan disitulah Musa alaihissalam. Harun wafat sebelumnya, setahun atau 2 tahun kemudian Musa alaihissalam. Tetapi Musa alaihissalam melakukan satu tindakan yang sangat penting. Sebelum beliau wafat, beliau daftar siapa yang sanggup berjihad ke Baitul Maqdis dan yang sudah punya senjata. Mari kita data. Siapa yang siap untuk bebaskan Baitul Maqdis, angkat tangan. Siap. Nah, nanti tolong didata ya, didata, ditanya sudah punya senjata belum? Senjatanya apa? Iman. Minimal iman dulu, yakin dulu. Kalau nggak yakin nggak bisa mangkat. Nah, sebelum ini masya Allah, ente bilang nikah kan? Saya ceritakan ini. Maka akhirnya hari itu diputuskan pasukan orang-orang beriman di bawah pimpinan Yusha bin Nun berangkat. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada di kita jilid, ada bab keempat tentang kejujuran. Ada seorang nabi akan berangkat berperang, kata Asyuyuti, ini adalah Yusha bin Nun. Lalu berkata kepada kaumnya, mohon maaf, kalau kita mau perang itu cari banyak, pasukannya cari yang banyak atau yang sedikit. Normalnya orang awam cari yang banyak. Tapi kalau orang pintar nyari yang pasukan elit, berkualitas. Iya, berkualitas. Yusha melakukan hal yang sama. Maka normalnya itu beliau tidak banyak tapi yang berkualitas. Maka sebelum berangkat pun beliau bikin 3 syarat. Yang barusan nikah, belum sempat mengumpuli istrinya, padahal dia pengen, nggak usah ikut. Untungnya aman. Saya belum mati. Aman. Yang bangun rumah belum memasang atapnya, sudah bisa dipasang ya, aman ya, berarti bisa mangkat. Yang bangun rumah belum selesai masang atapnya, belum selesai membangun rumahnya, masih kebayang-bayang pengen bangun rumah, nggak usah ikut. Orang yang barusan beli kambing bunting, unta-unta bunting, dia masih tunggu lahirnya anak-anak dari ternaknya, nggak usah ikut.
Maka kata ulama, syarat-syarat ini menunjukkan pasukan pembebas Baitul Maqdis tidak lagi orientasinya dunia. Pembebas Baitul Maqdis orientasinya akhirat. Yakin dengan janji Allah Ta'ala. Maka pasukan yang semakin berkualitas ini berangkat sampai di kota Ariha di waktu asar atau dekat-dekat dengan asar. Maka waktu itu kita tahu Bani Israel beriman itu beribadah hari Sabtu, Sabat, bukan hari Jumat. Mereka nyampe di hari Jumat sore. Jumat sore mereka nyampe kira-kira waktu asar, dan kemudian Nabi Yusha bin Nun berkata kepada matahari, "Hei matahari, engkau diperintah, aku juga diperintah untuk membebaskan Baitul Maqdis." Lalu Nabi Yusha berkata, "Ya Allah, ya Allah, tahanlah sebentar matahari sampai kami bebaskan Baitul Maqdis." Maka kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, matahari tidak pernah ditahan terbit untuk siapapun illa li Yusha, kecuali untuk Yusha bin Nun. Hari itu matahari berhenti beredar. Cek. Kebayang nggak matahari berhenti beredar itu apa yang terjadi? Senior kami di Sahabat Al-Aqsa itu sampai nggak bisa tidur memikirkan hadis ini. Apa yang terjadi dengan dunia kalau matahari berhenti beredar? Dia tanya ke ahli-ahli, hancur dunia. Ceritanya pokoknya heboh, kiamat. Pokoknya nggak bisa, hancur pasti dunia kalau matahari berhenti beredar. Tapi pernah kejadian, satu-satunya dalam sejarah. Maka lihat, fantastik kan? Fantastis kan? Fantastis. Maka saya kepikiran, ini kayaknya saya pengen bikin judul buku Fantastic Fatih of Baitul Maqdis, karena cerita-ceritanya itu semakin didalami semakin unreal, sepertinya nggak nyata, tapi nyata. Allah Ta'ala takdirkan matahari mau berhenti atas izin Allah Ta'ala dengan keinginan Yusha, dan kemudian setelah itu mereka berperang dan kemudian menang. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Saya berharap nanti kami akan hadiahkan ini sebelum nanti Mas Denis melanjutkan. Ini selain ngomongin peta Baitul Maqdis, ini peta Baitul Maqdis, ini kami kasih judul The Fatih of the Holy Land, karena di hadisnya memang Fataha, memang Fatih itu menyebut untuk Yusha, dan ini ada nama ada nama Yusha bin Nun. Nanti berharapnya entah di sini atau untuk ini untuk jelas atau untuk, ya nantilah silahkan kira-kira ditetapkan bagaimana untuk agar nama ini kita kenang sebagai seorang warrior, seorang kesatria, seorang pahlawan, seorang fatih pembebas Baitul Maqdis yang pertama. Memang ada perbedaan di kalangan ulama, apakah beliau bebaskan seluruh wilayah ini atau hanya Ariha dan sekitarnya. Ini Ariha ya, Ariha ini Ariha. Jadi beliau masuknya melalui sini nih, melalui timur. Apakah hanya Ariha dan sekitarnya, nggak sampai ke Masjid Al-Aqsa? Ini pendapat yang pertama, hanya sekitar sini. Tapi pendapat yang saya temukan dalam bukunya Tariq Suwaidan, itu setelah Ariha terbebaskan, beliau bebaskan seluruh kawasan Baitul Maqdis termasuk Masjid Al-Aqsa. Allah a'lam bishawab. Begitu, maka semoga kisah Yusha ini nanti dilanjutkan dengan kisah Rasulullah dan Umar bin Khattab, menjadikan kita memahami bahwa keajaiban-keajaiban terjadi kepada orang-orang yang bertekad untuk membebaskan Baitul Maqdis, dan itu walaupun kelihatannya fantastis tapi kenyataannya nyata. Begitu. Baik, takbir. Ini ya tadi yang udah keluar kameranya. Nah ini yang live juga Arihan sebelah sini tadi, masuk dari sebelah timur Baitul Maqdis. Masya Allah. Ini jujur nih ceritanya lebih seru dari Fantastic Four, lebih seru dari apa itu? Avengers, lebih seru dari Justice League dan yang karangan-karangan. Berarti kapan-kapan kita bikin filmnya ya? Tede siap bikin film? Ya, kita akan lanjutkan. Ini baru generasi pertama pembebas Baitul Maqdis. Betapa seru, dan ini nyata, cerita nyata bagaimana kebesaran Allah dapat memberhentikan matahari untuk agar Yusha bin Nun mampu membebaskan Baitul Maqdis. Dan nanti masih ada kisah yang
mungkin bagi kita fantasi tapi sebenarnya nyata. Dan saat ini akan dibahas generasi kedua, generasi Rasul sampai generasi sahabat yang akan disampaikan oleh guru kita kedua, kakak kedua, kakak kedua. Ustaz Denis Dinamis, kepada Ustaz Denis Dinamis kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudilla lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ada benang merah ketika kita mengenali bahwa pembebasan demi pembebasan yang terjadi di Baitul Maqdis adalah pengulangan sejarah. Apa yang terjadi di zaman Nabi Musa yang kemudian dibebaskan oleh siapa? Dibebaskan oleh Yusha, generasi setelahnya. Kita mengenal tokoh luar biasa Nabi Musa yang dengan begitu luar biasa mempersiapkan, mengkondisikan, mendidik generasi-generasi yang akhirnya membebaskan Baitul Maqdis. Lalu kita mengenal the next Fatih. Who is he? Siapa dia yang kedua? Umar? No. Umar with Ain. Karena nanti pada sejarahnya akan ada syarat khusus yang diberikan oleh mereka yang ada di Aelia Kapitolina, yang saat itu dikenal oleh orang Arab sebagai Aelia, yang Rasulullah tidak mau menerima istilah itu. Rasulullah mau menerima istilah apa namanya? Palestina? Belum ada saat itu. Bagaimana Rasulullah menyebutkan kota yang disebut-sebut orang kafir Quraisy sebagai Aelia, disebut-sebut oleh orang Bizantium sebagai Aelia Kapitolina, Rasulullah hanya mau menyebutnya sebagai Baitul Maqdis. Lalu siapa di zaman beliau yang beliau didik dengan luar biasa begitu disiapkan sedemikian rupa dan akhirnya membebaskannya? Yaitu Umar. Nanti kita dapatkan bagaimana seorang tokoh Salahuddin Al-Ayyubi bukan produk yang kemudian tiba-tiba muncul yang kemudian bisa membebaskan Baitul Maqdis, tetapi runutan sejarahnya dimulai dari seorang tokoh yang bernama, bahkan sebelum Nuruddin, Imaduddin Zangki. Maka sangat mungkin kalau sejarah Baitul Maqdis akan terulang kembali, dibebaskan menjadi milik umat Islam, maka siapakah Musa? Siapakah Muhammad? Siapakah Imaduddin? Dan siapakah Yusha? Siapakah Umar? Siapakah Salahuddinnya? Iya, jadi ingat Nabi Musa, Nabi Harun, Yusha, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Imaduddin, Nuruddin, Salahuddin. Bahkan ketika kita runut lebih detail lagi, rentetan sejarah yang terjadi bukan fiksi, bukan ya fantastik mungkin ya, tapi bukan imajinasi, dan selalu dinamis. Tapi jadi tugas kita sekarang bukanlah membuat sejarah baru, tidak. Kita akan merunut sejarah-sejarah itu. Kita akan mengulang sejarah itu. Kita akan mengembalikan Baitul Maqdis di tangan umat Islam. Takbir! Allahu Akbar! Syarat ketentuan berlaku. Maka ketika pertemuan bulan sebelumnya kita banyak membahas tentang keutamaan apa dan bagaimana Baitul Maqdis sebagai harapan kita kembali merasakan apa? Bisa dilanjutkan? Kita kembali merasakan connection. Apa yang dilakukan Rasulullah sehingga bisa munculnya
sahabat-sahabat luar biasa, munculnya generasi-generasi luar biasa yang akhirnya Allah berikan kelayakan untuk bisa memerdekakan Baitul Maqdis. Apa yang beliau lakukan? Maka Masya Allah teringat kembali momen-momen fantastik, momen-momen Dinamis. enggak Relatif enggak? relatif, ya memang relatif itu. Fantastik atau tidak relatif. Tapi saya masih terngiang-ngiang ketika kembali membuka lembaran-lembaran catatan saya ketika Baitul Maqdis Peace Camp bersama dengan Dr. Khalid Al-Awais, direktur dari ISRA, Islamic Jerusalem Studies Research Academy, yang sekarang pusatnya ada di Turki. Beliau membersamai kami selama beberapa hari dan menyampaikan bagaimana momen demi momen, poin demi poin, proses demi proses Rasulullah jalankan by design secara jelas, nyata, dan akhirnya memberikan kekuatan yang sangat kuat kepada para sahabat sampai akhirnya Umar lah yang kemudian diizinkan oleh Allah terbebaskannya Baitul Maqdis. Nah, beliau Dr. Khalid menyebutkan beberapa connection. Berbicara tentang connection, kita akan mengawali dari apa yang dikoneksikan oleh Rasulullah. Apa yang Rasulullah lakukan agar connection itu terbangun kepada generasi-generasi pembebas Baitul Maqdis. The first connection, the main connection, the foundation is spiritual. Spiritual bicara tentang spirit, tentang ruh, tentang jiwa. Bagaimana bisa jiwa-jiwa generasi itu terhubung dengan Baitul Maqdis? Apa yang dilakukan? Maka kita perlu kenali. Sholat pertama kali diperintahkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Betul? Betul? Nabi Muhammad ya. Isra Mi'raj diperintahkan sholat. Pertama kali diperintahkan. Lalu kenapa Nabi Adam membangun Masjidil Haram? Kenapa Nabi Adam setelah membangun Masjidil Haram membangun Masjidil Aqsa? Yang dibangun apa? Masjid. Masjid adalah tempat untuk sholat. Jadi sholat sejak Nabi Adam. Kita perhatikan baik-baik. Kalau sholat berarti harus menghadap ke kiblat. Nabi Adam sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Betul? Betul tidak? Awalnya Nabi Adam sama dengan Rasulullah SAW pada generasi berikutnya setelah hijrah dan berapa tahun, yaitu ke Masjidil Haram. Tetapi kita ketahui bahwa kemudian ketika generasi Nabi Musa, kiblat itu berubah. Kiblat itu oleh Allah diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan ini terus terjadi di zaman Sulaiman, Daud, terus sampai zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada sebagian waktu beliau. Artinya apa? Di zaman Rasulullah kiblatnya ada berapa? Ada dua. Satu adalah Masjidil Aqsa, setelah itu Masjidil Haram. Bagaimana itu bisa terkoneksi? Kalau saya tanya, malam ini, setelah acara ini, entah bagaimana caranya, ada kesempatan berangkat umroh ke Masjidil Haram. Siapa siap? Berangkat umroh Masjidil Haram setelah acara ini, siapa siap? Siapa mau? Emang semua? Dihitung Mas Afif, dihitung aja. Siap bayari? Ya, tolong dihitung. 1, 2, 3, 4, Ya, ada 5, berapa? 6. Ya, Ya, 20. 20? Perlu berapa berarti? Perlu 20 kali 20 juta. Iya, 20 juta ya. Tolong ya Mas Afif. Aku menang. Berarti amin gitu ya. Amin. Kira-kira kalau kita oleh Allah diberi anugerah saat ini juga, waktu ini juga berangkat
ke tanah Mekah melihat Masjidil Haram, bagaimana perasaan kita? Ada di depan Anda Masjidil Haram. Mana? Oh, di dalam ya. Di dalam. Gambarnya. Bagaimana kita menjelaskan kata-kata kita? Bisa. Perasaan kita melihat Masjidil Haram. Yang bisa kita lakukan adalah nangis. Kita hanya bisa menangis. Kenapa? Karena setiap hari minimal 5 waktu dalam hidup kita menghadapkan diri kita, menghadapkan wajah kita, menghadapkan jiwa kita ke Masjidil Haram. Ini bukan koneksi yang main-main. Ini bukan koneksi yang asal-asalan, bukan. Ini adalah koneksi yang ada dalam jiwa-jiwa umat Islam. Seorang yang beriman bahkan disebut dibedakan dengan orang kafir tergantung dari sholatnya. What is sholat? Sholat itu apa? Secara bahasa sholat adalah syilat. That means connection. Maka yang menghubungkan jiwa-jiwa pembebas Baitul Maqdis adalah ketika sejak Rasulullah diperintahkan sholat. Sejak kapan Rasulullah diperintahkan sholat? Isra Mi'raj. Sholat 5 waktu. Adakah sholat sebelum Isra Mi'raj? Pertanyaannya. Nggak ada sholat 5 waktu ya. Tapi adakah sholat sebelum Isra Mi'raj? Di mana kita bisa jumpai perintah itu? Di surat yang pertama. Surat apa? Al-Alaq. Ayat yang keberapa? Ayat terakhir. Bagaimana bunyinya? Kala la tuti' wasjud waqtariba. What is sujud? Apa itu sujud? Sholat. Jadi Rasulullah bersama para sahabat sudah sholat sebelum Isra Mi'raj. Pertanyaannya sholatnya kapan? Ada di dalam penjelasan surat yang lain. Ada banyak al dalam surat ya. Tinggal pilih yang mana? Al-Baqarah, Al-Bayyinah, Al-Muzammil. Kapan waktu Rasulullah sholat? Qumil laila illa qalila. Sepertiga malam minimal. Jadi kalau malam mulai jam 8 gitu ya, atau jam 9 itu ya. Jam 8 sampai jam 4, berapa jam itu? 8, 4 tambah 4, 8 jam. Sepertiganya 8 bagi 3 hampir 3 jam, 2, berapa jam? 2, sekian jam berarti hampir 3 jam. Minimal 2 jam setiap malam Rasulullah dan para sahabat menghadapkan jiwanya, menghadapkan diri mereka, menghadapkan seluruh yang ada pada diri mereka kepada Baitul Maqdis. Bisa bayangkan, kita saja 5 kali dalam sehari beberapa menit. Ada 1 jam sholat subuh, keburu tidur lagi ya. Masya Allah. Kita beberapa menit saja tiap hari 5 kali, betapa rindu kita ingin ke Masjidil Haram, betul? Betapa terkoneksinya jiwa kita dengan Baitul Haram. Masjidil Haram, campur jadinya ya. Rasulullah dan para sahabat setiap malam minimal 2 jam sholat menghadap Baitul Maqdis. Bisa rasakan? Bisa. Terkoneksinya hati mereka. Maka ketika the first connection menjadikan Baitul Maqdis sebagai first kiblah, ini bukan salah sasaran, bukan. Loh, kok gonta-ganti kiblat iki cetone endi? Apakah ada kesalahan meletakkan Google Map? Tidak ada. Gojek mungkin gitu ya. Wah, ini salah target non sewu gitu ya. Gojekan. Ya, gojek-gojekan itu. Tidak bakal mungkin ada yang sia-sia. Allah memberikan sebuah skenario di mana para sahabat dikoneksikan dulu. Kita koneksikan dulu ya. Nah,
connect lagi, dikoneksikan jiwanya dengan Baitul Maqdis. Lalu apa yang kemudian muncul? Yang muncul adalah jiwa-jiwa yang merindukan Baitul Maqdis. Maka nanti akan ada banyak kisah-kisah bagaimana para sahabat ini kemudian pada satu kejadian mereka berkumpul dalam masjid. Kemudian Rasulullah datang bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Kami sedang bahas mana yang lebih mulia, Masjidil Aqsa atau masjid yang lain. Masya Allah, ini di Arab Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa jauh sana, yang dihubungin Masjidil Aqsa. Ada satu kejadian lagi ketika ada sahabat yang sedang sakit, Rasulullah datangi, jenguk, kemudian apa yang lakukan? Rasulullah doakan, dan Rasulullah sampaikan bahwa suatu saat nanti engkau dan anakmu akan jadi imam di Baitul Maqdis. Bisa bayangkan betapa luar biasa Rasulullah mengkoneksikan generasi-generasi muda ini dengan Baitul Maqdis. Dan ini yang harus kita lalui juga. Nggak mungkin nggak kita akan melakukan itu tanpa melalui apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak berhenti pada koneksi spiritual, kemudian ada koneksi berikutnya, yaitu koneksi religius. Dalam hal ini apa yang dikoneksikan? Yang dikoneksikan adalah hatinya. Kalau koneksi pertama dikuatkan dengan adanya sholat, maka koneksi yang kedua ini kita bisa pahami bagaimana para sahabat berinteraksi dengan Quran. Kembali lagi, setiap malam minimal 2 jam sholat. Yang dibaca apa? Kira-kira kalau disuruh sholat 2 jam yang dibaca apa? Qul a'udzu binnas, qul a'udzu binnas, qul a'udzu binnas, sampai 50 kali gitu ya, baru ruku gitu. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam. Ya terbatas ya kita. Para sahabat tidak. Ketika para sahabat ini kemudian setiap malamnya sholat, maka Quran ini dibaca dalam waktu yang lebih 2 jam tadi. Dan kita cermati, kita dapati bahwa di dalam Quran sepertiganya berisi kisah-kisah. Perhatikan baik-baik. Dengan banyaknya kisah yang ada dalamnya, kisah-kisah tentang siapa? Kisah siapa? Kisah Avengers nggak ada ya dalam Quran. Spider-Man nggak ada. Nah, maka kita akan dapatkan persiapan yang Rasulullah lakukan itu betul luar biasa. Disiapkan dengan sholat, disiapkan kemudian dengan adanya Quran dalam sholatnya mengabarkan kisah para nabi yang sebagian besar terkonek lagi dengan Baitul Maqdis. Perhatikan baik-baik. Ketika jiwanya sudah terkonek, ketika hatinya sudah terkonek, maka koneksi berikutnya kita dapatkan bagaimana urusan-urusan yang berkaitan dengan pembahasan itu semakin dikuatkan. Apa yang dikuatkan? Yaitu bahwasannya ada peperangan besar antara 2 negara adidaya. Antara siapa? Persia dan Romawi, Bizantium. Ya, kalau sekarang kira-kira, kalau saat itu Dr. Khalid memberikan contoh antara Amerika dan Cina gitu ya, kira-kira mana yang menang? Amerika atau Cina? Belum terjadian ya. Belum keluar hasilnya. Adanya perihal perang ini yang kemudian dikuatkan dengan apa yang disebutkan dalam surat Ar-Rum, itu kemudian menjadi pertarungan ideologis antara siapa? Antara umat Islam dengan kafir Quraisy. Umat Islam membela yang mana? Persia atau Bizantium? Iya, Bizantium. Kenapa? Karena secara ideologis lebih dekat dengan Islam. Kalau Persia kan itu Majusi. Sedangkan Bizantium? Iya, Kristen, Nasrani. Orang kafir Quraisy ngece-ngece, lihat Bizantium kalah sama Persia, lihat ngapain kalian melawan kami, kalian juga sama gitu ya. Kami para pengurusnya. Nah, lanjut.
Maka itu kemudian diperkuat lagi ketika di Madinah dengan berbagai macam proses yang karena terbatasnya waktu tidak bisa bahas detail satu persatu. Kayaknya ini besok strategi Rasulullah dalam membebaskan Baitul Maqdis bisa dibahas khusus. Sesi sendiri. Yes. Iya. Kita akan masuki tentang kisah lebih detailnya Umar. The first fight by Umar dalam hal ini diawali dengan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Ada banyak sekali kisah yang sebenarnya menjadi sangat sayang jika tidak disampaikan, tetapi pada hal ini berkaitan dengan bagaimana Usamah bin Zaid diberangkatkan sebagai pasukan menuju Baitul Maqdis. Bagaimana kemudian Rasulullah mewasiatkan sebelum sepeninggal beliau untuk memberangkatkan pasukan Usamah. Perhatikan lagi koleksi yang Rasulullah lakukan. Menjelang ajalnya, beliau tidak membahas hal-hal diantaranya selain berangkatnya pasukan Usamah berkaitan dengan Baitul Maqdis. Maka Abu Bakar As-Siddiq sebagai pelanjut beliau, sebagai khalifah, memberangkatkan Usamah bin Zaid. Kemudian juga menyiapkan armada perang yang lain. Jadi step by step yang nanti akan perlu kita lakukan dalam pembebasan Baitul Maqdis adalah juga mengamankan daerah-daerah sekitar yang ada di sana. Kita tidak bisa bicara membebaskan Palestina, Baitul Maqdis maksud saya, kalau kita tidak bicara tentang bagaimana mempersiapkan negara sekitarnya.